Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Banjarmasin dan seluruh insan perhubungan dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Sistia Raisanti dalam acara Ngobras, ngobrol seputar transportasi. Oke, kali ini kita akan berbicara banyak hal bersama dengan Kepala UPTD PKB Bapak Rio Surahman. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang, baik. Kita sekarang berada di kantor UPTD PKB. Di sini UPTD PKB, pengujian kendaraan bermotor ya. Tentunya punya tugas pokok tersendiri ya Pak ya di sini. Boleh dijelaskan Bapak sebenarnya UPTD PKB itu ngapain aja sih gitu? UPTD pengujian kendaraan bermotor itu punya tupoksi. Yang pertama merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pengujian kendaraan bermotor. Yang kedua menyelenggarakan urusan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tersebut. Yang keempat, melakukan penarikan retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor tersebut. Yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, terutama kepala dinas. Kenapa kendaraan itu Pak harus diuji? Pengujian kendaraan bermotor itu ada tujuannya cuma satu. Keselamatan. Tujuan utamanya cuma keselamatan. Jadi tujuan kita menguji kendaraan, tujuannya ya keselamatan. Artinya kendaraan yang sudah diuji di tempat kita bisa jamin bahwa begitu dia keluar, dia bisa layak untuk digunakan di jalan raya. Nah, jadi tujuannya murni itu aja, keselamatan. Hanya untuk kendaraan bermotor ini apakah ada spesifikasinya lagi? Ada kendaraan. Harus angkutan, pribadi juga? Pribadi kalau angkutan ya, kalau pribadi angkutan ya, tapi kalau angkutan penumpang biasa, nah itu tidak diuji. Saya seperti apa yang online sekarang, ya kita nggak bisa uji. Baik, kalau yang sekarang yang paling banyak diuji apa nih kalau di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin? Banjarmasin, yang paling banyak ya angkutan barang. Truk, pickup, trailer, ya seperti itu. Sering ditemukan yang menyalahi aturan begitu? Banyak. Banyak. Seperti apa contoh-contohnya menyalahi aturan? Menyalahi aturannya ya. Misal, contoh kecil. Biar masyarakat tahu nih yang mana sih disebutkan, nanti kan alasan saya kan tidak tahu gitu. Contoh ya kan? kecil misalnya. Lampunya mati, lampu utama atau lampu stop atau lampu sein. Nah, ya nggak usah yang mati ya. Dia lampu, kita punya standar khusus, diuji nanti pakai alat lampu robotik. Nah, di situ dia punya standar ini lulus atau enggak. Misalkan kurang terang. Yes. Seperti itu. Ada standarnya. Iya, berarti itu ya salah satunya. Tapi yang paling banyak ditemukan yang paling banyak ditemukan sekarang overdimensi. Overdimensi. Iya. Ya, karena mau kejar setoran mungkin Pak ya, jadi ya mungkin itu salah satunya. Semuanya. Oke, sekarang sejauh ini UPTD PKB sudah seperti apa sih dalam pemenuhan tanggung jawabnya? Dan ini juga salah satu PAD juga ya, Kota Banjarmasin ya. Ya. Bapak seperti apa Bapak sampai sejauh ini? Boleh cerita dulu ya saya. Boleh. Ya. Suka masih dukanya. Ada 2 jam lagi kan kita tadi. Menjalani. Dulu sewaktu regulasinya itu belum terlalu ketat ya. Pemenuhan PAD-nya itu bagus gitu. Kita ditarget tahun 2019 itu 2 miliar. Itu terpenuhi. Malah pencapaiannya lebih 2,1 M. Masuk ke 2020 itu dengan target yang sama. Terus kita dihantam COVID 2020. Itu turun drastis. Jadi 1,6 kalau nggak salah waktu itu capaiannya. Setelah itu masuk di 2021. 2021 itu perubahan dari buku ke kartu. Dulu buku uji namanya. Buku uji. Orang-orang itu sering bilang buku KIR. Ya, kalau KIR sering saya dengar. Sekarang udah diganti dengan kartu uji namanya. Dia pakai chip. Kemarin pakai chip, sekarang udah tambah canggih lagi pakai RFID. Nah, jadi itu ya kecil kemungkinannya untuk ditiru. Ya kalau waktu masih buku itu gampang lah. Dimanipulasi lah ya. Jadi sudah
hampir mustahil, hampir ya, bukan tanpa celah tapi hampir. Nah, berlakunya dari buku ke kartu itu tambah turun lagi. Ya, karena dianggap kita menyusahkan ya itulah tadi. Maksudnya bukan yang menyusahkan ya, kalau kita menyusahkan nggak ada yang menyusahkan, tujuannya kan untuk sebenarnya ya keselamatan. Kalau sebenarnya dipenuhi aja semua persyaratan yang udah iya itu kan? mudah sebenarnya ya, sesimpel itu gitu. Jadi 2021 nah 2022 itu mulai gencar kita untuk sosialisasi overdimensi overload. Dan 2022 itu kita overdimensi overload kita udah mulai melakukan normalisasi di bulan Juni 2022 itu. 2022 Juni, hampir setahun yang lalu. Iya, bulan Juni. Itu pun ya membuat makin turun lagi. Iya, gara-gara itu kita normalisasi overdimensi overload. Mobil-mobil yang dia kelebihan dimensi itu ya kita kasih surat. Kita kasih surat untuk normalisasi. Yang otomatis dampaknya di akhir tahun, kalau mereka sudah perbaiki, sudah mereka sesuaikan, mereka bisa diuji. Tapi kalau tidak, kita nggak bisa uji. Oh, oke. Akhirnya turun sampai 2022 terakhir itu 1,2 M. Oke. 2 miliar itu apakah target? Target. Tapi di ya? 2022 itu kita targetnya kita turunkan ke 1,6. Tapi tetap akhirnya belum mencapai juga. Ya, gitu tahun ya. ini targetnya 2 M lagi. 2 M lagi. Ya. Tapi ya karena per 1 Januari kita terapkan overdimensi overload-nya, artinya kalau kemarin kita masih normalisasi, kita kasih surat untuk 6 bulan berikutnya kembali mobil ini harus sudah sesuai lah. Dan ternyata yang kita kasih normalisasi kemarin banyak yang nggak datang kembali. Baik. Tapi itu apakah selanjutnya dikasih surat lagi? Ya kita sudah kita ada program sosialisasi. Kita datangin semua pengusaha-pengusaha, karoseri, dealer-dealer, nah, itu yang pokoknya yang berhubungan lah sama kita sudah datangin, kita sosialisasikan. Ya, tapi ya ininya belum terlalu berdampak. Belum terlalu berpengaruh gitu loh. Yang datang ini belum terlalu banyak. Berarti secara untuk memenuhi PAD ya, untuk usaha sosialisasi sudah gitu ya. Secara istilah itu kalau bahasa Banjarnya memadahi banar sudah inilah. Wah, sudah. Sudah mementungi banar. Nah, dari segi sarana prasarana apakah sebenarnya di UPTD PKB ini sudah siap sebenarnya gitu? Ya, untuk sarana prasarana alhamdulillah kita di tahun 2022 bulan Desember ya. Itu kita mendapat akreditasi A dari kementerian. Dari Kementerian Perhubungan. Tidak mudah mendapatkan akreditasi itu karena banyak syarat yang harus dipenuhi. Yang salah satunya itu kita dibantu oleh Stranas PK. Jadi kita ini diawasi langsung oleh KPK untuk mewujudkan itu. Jadi kemarin itu kita ini salah satu dari 20 kabupaten kota seluruh Indonesia yang langsung di bawah Stranas PK. Dan itu ditarget untuk akreditasi A di tahun 2022 kemarin. Berarti salah satu yang mendapatkan akreditasi A ini ya 20. Iya, Banjarmasin salah satunya. Wah, boleh tepuk tangan dong kita ya. Baik pemirsa yang menonton. Baik, luar biasa ya. Berarti sekarang sudah mengantongi akreditasi A begitu ya. Kemudian apa yang berubah nih? Dari yang sebelumnya belum sampai sekarang sudah ada akreditasi A. Ada metode apa mungkin yang berubah dari sebelumnya? Ada beberapa hal yang memang dituntut untuk melakukan perubahan kita dari sebelumnya akreditasi B menjadi akreditasi A. Pertama, yang awal kita udah penuhi di 2021. Pertama, yang perubahan dari buku ke kartu. Iya, tadi sempat di. Iya, buku ke kartu. Regulasinya tetap sama, tata cara pelayanannya tetap sama. Yang membuat berbeda itu hanya buku sama kartu. Dan yang sebelumnya itu di buku itu cuman diketik. Nah, yang di kartu ini itu otorisasinya langsung dari kementerian. Jadi kita di sini mobil datang itu kita foto, kita isi input data itu semua masuk ke aplikasi.
Oke, sudah digital semua. Sudah digital Baik. semua. Jadi hampir paperless. Paperless. Ya, dulu Baik. kita masih isi buku, isi Iya. kartu induk untuk data buku itu tadi udah Tulis, hampir ya. udah nggak ada semua. Kemudian juga ada metode apa lagi yang berbeda? Itu yang 2021 perubahannya 2021, dari buku kartu. Nah, dari 2000 sebelum 2022 tadi kita penuhi untuk cashless. Jadi selain kita usahakan untuk paperless, kita usahakan untuk cashless. Oke. Ya, jadi kita menghindari transaksi di sini, transaksi fisik Di luar, uangnya dan ya. transaksi mungkin di Jadi luar kita dari ya seharusnya, gitu biar ya. biar kita kan kita udah gaungkan nih, kita jangan bertransaksi dengan calo apa segala. Jadi ya kita fasilitasi supaya langsung berurusan di kasir. Oke. Dan itu pun udah cashless-nya itu udah bisa pakai QRIS. Udah pakai apa yang kartu yang bisa di tap itu. Iya. Nah, jadi lebih mudah, nggak mesti harus bawa ATM. Betul, berarti sudah 6 bulan dong kalau sejak Desember itu tadi ya. sampai sekarang. Sampai sekarang kita mulainya di bulan April sebenarnya. Oh iya, Tapi April kan itu masih 2023. 2023, tapi itu masih trial and error. Oke. Jadi Desember itu yang bener-bener dia kalau menurut saya udah sempurna jalannya. Baik. Berarti kan sudah kurang lebih 2 bulan nih sudah berjalan. Itu gimana tanggapan masyarakat dengan menggunakan cashless ini kan kadang sebenarnya mempermudah begitu Iya, ya. itu Tapi dia. masih ada orang-orang yang ngapain sih Untungnya begini-begini. di trial dan error yang di bulan April itu yang memang awalnya banyak masalah. Yang rata-rata mereka datang bawa duit cash. Mereka kita memang udah sosialisasi, tapi ya rata-rata datang bawa duit cash. Nah itulah, jadi ya mau nggak mau kita arahkan, tetap nggak diterima. Tetap kita nggak diterima juga, ya nggak bisa pokoknya tetap lah sekarang ya, kita. udah nggak bisa lagi Ya, tapi paling dia ada temennya gitu yang di sini yang bawa kartu. Oh iya, pakai nitip dulu nanti sama diganti temennya. gitu Ya. ya. Itu Tapi intinya 3 bulan ya, 3 bulan itu yang kita trial and error itu alhamdulillah di akhir tahun itu semua udah tahu, jadi rata-rata udah nggak bawa duit cash lagi mereka datang. Oke, tapi luar biasanya dari UPTD PKB ini juga tetap konsisten ya, Pak ya. Iya. Artinya kan dulu-dulu biasanya kalau sosialisasi masih nih bawa cash ya udah deh gitu terima. Nah, ini kan berarti tetap menunjukkan konsistensi Iya. ya bahwa memang ya ini akreditasi ini harus dipertahankan begitu ya, Pak ya. Membiasakan, betul. Jadi supaya ya akhirnya kita juga dengan perubahan-perubahan ini tahu bahwa ini memang buat kemajuan kita bersama Iya. seperti itu. Tapi kemudian apakah Bapak optimis nggak kira-kira dengan perubahan metode ini yang sudah ada bakal capai nih target PAD tadi? Sebenarnya dengan semua perubahan ini harusnya tercapai ya. Diselingi dengan yang cerita saya tadi. Apa sih permasalahannya kenapa target itu tidak tercapai lagi sejak 2019 ke 2020. Nah, jadi makanya ini kita kan tahun ini rencana kita menambah 1 line gedung uji lagi. 1 line gedung uji itu kita bisa penuhi untuk rata-rata per hari 75 kendaraan. Nah, kalau kita bisa punya 2, berarti kita bisa layani 150 kendaraan per hari. 150 kendaraan. Wow. Dari tahun depan rencananya. Dari tahun depan. Baik Bapak, kalau dari mendengar penjelasan Bapak begitu ya, sebenarnya secara sarana prasarana sudah oke. Sudah Berarti terpenuhi. apakah ini bermasalah adalah dari kebijakan dari pemerintah ya, yang tadi sejak yang odol tadi ya, overdimensi. overload begitu. Apakah sejak itu berarti yang mempengaruhi banget nih gitu? Itu yang paling memukul. Iya. Baik. Itu yang paling memukul karena hampir semua overdimensi. Hampir semua. Jadi itu yang paling memukul. Tapi kalau itu kan kita lihat dari sisi pemenuhan PAD. Tapi Iya. kalau dari sisi kira-kira untuk mewujudkan keselamatan, tadi dari sisi tupoksi Iya. sendiri, apakah itu sebenarnya yang paling menjadi hal yang penting menurut Bapak? Ya kalau kita mau tarik-tarik, mana sih yang lebih penting? Keselamatan apa retribusinya Gimana yang nih paling kalau penting? menurut Pak Rio nih, gimana Pak? Kalau menurut aturan yang lebih tinggi, ya tetap keselamatan. Luar biasa ya, untung beliau memilih keselamatan ya, berarti tetap peduli dengan masyarakat Kota Iya. Banjarmasin. Baik, mungkin Bapak terakhir ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Banjarmasin? Ya. Untuk rekan-rekan pemilik kendaraan bermotor yang wajib uji.
diharapkan datanglah ke tempat kami, lakukan pengujian, jangan takut. Proses pengujian kendaraan bermotor sekarang sudah sangat mudah. Rencananya mulai tahun depan kami bahkan sudah menyediakan registrasi melalui aplikasi di handphone. Jadi bisa daftar dulu, baru datang. Jadi kita sudah tahu kapan kita harus datang. Nah, jadi insya Allah dimudahkanlah. Ayo datang ke pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Keselamatan transportasi adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, Bapak, terima kasih banyak Bapak hari ini waktunya. Kita sudah Ya. berbincang ya mengenai yang jelas tupoksi sebenarnya dari Ya. UPTD PKB ini adalah menjamin keselamatan. Jadi jika kita mematuhi gitu Pak ya apa yang sudah diterapkan oleh aturan dari UPTD PKB Kota Banjarmasin, maka tentunya itu adalah untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih Pak Rio Surahman selaku Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin atas waktunya. Ya. Baik, untuk menutup ngobras kita pada hari ini saya ada sebuah pantun. Oke, jangan lupa cakepnya. Dua sejoli memadu kasih. Memadu kasih di taman berbunga. Saya Sistia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah perilaku dan kata. Terima kasih, sampai jumpa di ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras seputar transportasi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah.